Baik, yang sekarang kita akan membahas tentang knowing God in uncertainty. Mengenal Tuhan di tengah ketidakpastian dalam kebingungan dunia. Jadi kenapa ini harus dibahas? Karena gereja harus menjawab apa yang terjadi dalam 1 minggu ini. Boleh kita lihat, dalam 1 minggu ini ada berita yang begitu banyak terjadi yang kalau kita mengikuti akan berita yang pertama. Kemarin hari Jumat pagi tiba-tiba ada serangan 100 rudal balistik menyerang Tel Aviv, Israel. Seluruh airport di stop. Seluruh kedutaan Israel di seluruh dunia berhenti. Dan di Indonesia dibombardir tentang sosial media bagaimana Israel dibom. Tapi apakah itu betul? Yang pasti mereka lagi perang-perangan sekarang antara Iran dan Israel. Dan ini dapat memicu ke mana-mana. Kita lihat kemarin Rusia, China dan sebagainya memberikan satu statement. Lalu kemarin juga aneh sebuah pesawat namanya Air India dari mana ya? Dari India mau ke London. Jangan saudara kira cuaca loh dapat menyebabkan sebuah pesawat jatuh. Keadaannya sangat cerah. Betul ya? Pesawatnya sangat cerah, cuaca cerah, angin semua bagus, pilot semua bagus dengan pesawat Dreamliner Boeing 787 dengan teknologi tercanggih. Paling canggih dari Boeing itu 787. Mendadak dia terbang naik, tidak sampai 1 menit, boom, jatuh. Lalu yang berikutnya adalah Amerika. Hari ini, kalau di Amerika hari ini ulang tahunnya Donald Trump. Ulang tahunnya Presiden Amerika. Tapi dihujani dengan seluruh campaign mau menurunkan Donald Trump. Seluruh kota rising up semua dengan campaign judulnya No King, tidak ada raja. Apa yang terjadi dengan negara superpower? Apa yang terjadi dengan perang dan sebagainya berita? Yang kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Jadi ada 2 pilihan, saya tulis di Instagram. Pilihan pertama, apakah kedatangan Tuhan itu seperti mempelai yang menanti-nantikan mempelainya, menjemputnya dengan sukacita, atau kedatangan Tuhan seperti pencuri. Waduh, mengagetkan seperti pencuri. Waduh, kalau saya pelayanan, saya ketahuan berdosa, saya masuk neraka dong. Which one? Mempelai atau kedatangan Tuhan seperti pencuri? Saudara sendiri yang jawab. Yang mau sebagai mempelai boleh angkat tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bersikap dalam keadaan ini semua? Dalam keadaan ini apa kata gereja? Apa kata-kata kita? Apa kata pesan Tuhan? Bagaimana orang Kristen? Saya memberikan ayat yakni Roma 8 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu, saya ulang lagi, sebab kita tidak tahu. Kata kita tidak tahu ini adalah kata yang penuh dengan kerendahan hati. Sebab kita tidak tahu. Begitu dunia begitu kacau, apa pesan Tuhan? Kita juga tidak tahu. Tapi tahukah saudara, saya tulis dalam catatan saya, justru orang-orang yang tidak tahu yang mau merendahkan diri dan mencari Tuhan. Betul enggak? Bukankah orang-orang yang broken, bukankah orang-orang yang tidak tahu akan masa depannya, tidak tahu akan hari esok, justru mereka yang menyembah paling kuat. Justru mereka yang mencari Tuhan karena tidak tahu. Sementara orang yang berkata saya tahu semua dari A sampai Z, saya tahu semua, saya tahu koneksi, saya tahu ini, saya hebat semua. Di mana letak imanmu? Karena kamu sudah tahu semua.
Sebab kita tidak tahu. Karena itu kita perlu pegang Tuhan. Katakan amin. Saya ingat waktu kurang lebih 30 tahun yang lalu saya main keyboard di gereja bersama dengan Pak Niko. Lalu salah satu pengerja dan donatur gereja pada waktu itu senang sekali membantu gereja dan saya mengikuti. Lalu kurang lebih itu 30 tahun lalu kurang lebih 20 tahun yang lalu si pengerja ini dan donatur yang kaya raya ini bertemu dengan tim musik daripada gereja. Dan dia berkata, kalian semua pemusik dan worship leader, kenapa kok tidak bisa membuat saya menangis lagi? Saya nggak merasa hadirat Tuhan lagi. You ngapain aja? Saya kasih kalian uang, saya kasih kalian speaker, tapi saya nggak merasa nangis lagi. Ayo dong, bikin saya nangis lagi, kata orang kaya ini. Waktu itu saya nggak bisa jawab. Tim gereja juga namanya orang kaya ya kita iya pak, kita yang berdosa pak. Ya, siap salah kan? Hari ini saya tahu. Waktu 30 tahun yang lalu, dia kesetrum hampir mati. Waktu dia kesetrum hampir mati, dia takut masuk neraka. Dia tidak tahu dia mau kemana. Dia nyembah Tuhan, nangis segala macam. Ngerti saudara? But once 20 tahun lalu dia datang lagi 10 tahun, semuanya baik-baik saja. Dia tahu semua. Dan dia rasa dia gak perlu Tuhan lagi, makanya gak nangis. Jadi nangis enggaknya itu bukan tergantung dari yang di depan. Tergantung dari kamu tahu banyak apa enggak. Kamu sudah hebat atau enggak, lihat tuh. Saya aja enggak tahu lampunya bisa muter-muter. Humility, berani menyatakan I don't know. Ini Joy pengen sekolah ke Amerika. Tapi visa F1-nya ditutup. Orang Indonesia belum bisa mengajukan. Tanya saya, Pak, papi kan pastor. Apa kata-kata Tuhan? I said, I don't know. I don't know. Yang penting kamu tahu besok pagi papi tetap sayang sama kamu. Yuk kita lanjutkan. Sebab kita tidak tahu. Tuh kan, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahasa Inggrisnya ditulis, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groan. Artinya Roh itu. Jadi yang pertama, saat tidak tahu, minta Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Gereja ini ada logonya Roh Kudus di sebelah kiri atas saudara. Kalau saudara datang di gereja dengan Tuhan, aku nggak tahu akan hari esok. Aku tidak tahu akan bagaimana anak-anakku ke depan. Aku tidak tahu bagaimana rumah ke depan dan sebagainya. Ask the Holy Spirit. Minta Roh Kudus tolong. Katakan amin. Boleh saudara buka tangan sedikit, katakan. Boleh buka tangan dan bersama-sama berdoa dengan saya. Roh Kudus, kami tidak tahu. Tolong kami. Amin. We do not know. Tapi Roh Kudus bertindak seperti seorang pengacara yang membela. Roh Kudus bertindak dalam waktu-waktu di mana saat saudara tidak tahu, dikatakan ada waktu-waktu dan momen di mana saudara menangis sendirian di kamar, dalam keluhan yang tidak terucapkan, nangis sesenggukan. Saya sering seperti itu kalau di studio sendirian, tapi saya kunci. Because I don't know what to do. Dan minta Roh Kudus. Saudara boleh berbahasa roh. Pakai bahasa lidah kita. Pakai bahasa roh. Waktu engkau sendirian dalam kamar. Jangan dibalik. Di gereja bahasa rohnya keren banget. Waktu sendirian engkau gak pakai. Use
the Spirit. Katakan amin. Nah, baru ayat ini Roma 8 ayat 28 kita baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang. Tadi aku tidak tahu. Sekarang kita tahu sekarang. Setelah apa? Setelah melewati proses. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, ada sebuah cerita tentang Hana. Ini menarik. Yuk kita baca yuk, karena saya khotbah nggak lama. Demikianlah terjadi, 1, 2, 3, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Mari saudara lihat, dikatakan dari tahun ke tahun. Lalu ditulis setiap kali, dari tahun ke tahun setiap kali. Ini lama, gak ada yang tahu ini berapa lama. Dari minggu ke minggu, dari pelayanan ke pelayanan, dari khotbah ke khotbah, termasuk yang berdiri di depan saudara ini. Kita juga nggak tahu kapan Tuhan jawab. Sehingga ia tidak mau menangis, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana menangis tidak mau makan. Saya menangis tapi saya mau makan. Jadi saudara silakan kirim makanan, saya menerima. Jadi dari tahun ke tahun, setiap kali itu yang terjadi. Tapi Hana nggak tahu kapan. Yuk kita baca lagi selanjutnya. Berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya mau tanya, kalau dari tahun ke tahun dan setiap kali, apakah Hana dan Imam Eli saling mengenal? Pasti kenal. Karena sering nongkrong di situ. Pasti saling mengenal. Lalu sampai ayat selanjutnya. Yuk kita baca lagi. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Stop dulu. Mungkin memang Hana suka mabuk. Karena sudah kenal mereka. Pas hari itu, oh dia lagi mabok nih. Makanya dia tegur, mungkin ya, tafsir. Karena saling mengenal, bertahun-tahun ini. Ayat 14, baca. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Ayat 15, tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang mabukan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Lalu jawaban Eli, yuk kita baca lagi. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Saudara lihat ayat ini, seringkali kita udah baca, lihat ayat ini. Kalau sini saya nggak tulis ya. Setelah ayat ini ada tulisan, setelah itu Hana mau makan dan pulang. Dia mau makan lagi. Oh God. Setiap minggu, saya perhatikan ada beberapa ibu yang datang ke saya minta doa. Apakah semuanya dijawab Tuhan? Ada yang dijawab, ada juga yang gak dijawab, betul gak? But next week mereka datang lagi minta doa. Ibu yang sama. Setiap kali didoakan pendeta, imam, hati mereka kayak dikuatkan gitu. Dia pulang lagi. Minggu depan seperti itu. Hana ini juga sama. Sepertinya tiap kali, tiap tahun seperti ini. Lalu dia pulang mau makan. Baru dia masuk ke sini. Ini aneh sekali ya. Ditulis keesokan harinya. Yuk kita baca. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Di rumah Tuhan itu. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Lihat bahasa Inggrisnya menarik.
Yuk kita baca bahasa Inggris ya. JCC International. The entire family got up early the next morning and went to worship the Lord once more. Sekali lagi. Once more. Keren banget sih. Instead of the pain, instead of the heartache, ya, sakit hati, dia once more, once more, once more. Nggak tahu kapan. Then they returned home to Ramah. When Elkanah slept with Hannah, the Lord remembered. Keren banget. Satu kata, Tuhan mengingat dan Tuhan memulihkan. Once again. Yang pertama, kalau saudara tidak tahu, minta Roh Kudus. Yang kedua, kalau saudara tidak tahu, worship once again. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi. Seminggu lagi Pak. Minggu depan datang lagi. Yuk, yang ketiga, yang terakhir. Ayo kita baca ini. Pengkhotbah 11 ayat 5 sampai 6. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin. Dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau sekali lagi, kamu tidak tahu mana yang akan berhasil. Ini di 1, 2, 3 kali ditulis. Kamu memang gak tahu. Karena pekerjaan Allah itu sangat misterius. You don't know. Kamu tidak tahu jalannya Tuhan. Kamu tidak tahu pekerjaan Allah. Kamu tidak tahu mana. Siapa berpikir gereja Cijantung tahun 2012, 2014. Gak ada youth ibadah 1 kali, jemaat cuma 30. Itu pun jemaatnya di atas umur 60 semua. Siapa berpikir ada youth rame kayak begitu. Youthnya heboh banget. Jumpalitan di panggung. Lompat makan debus apa sih. Naik motor segala macam, naik ke atas panggung. Siapa yang tahu jalannya Tuhan? Di saat gereja ini sudah mau menyerah, sudah lepas saja semua. Ada pemikiran kalau bisa tanahnya dijual aja. Who knows jalannya Tuhan? Tiba-tiba gereja JCC, saya ini terkenal loh saudara sekarang loh. Wes beneran loh. Dulu dihina-hina, bilang ngapain lu di jalan gang. Terus sekarang, terkenal beneran. Kalau datang ke pertemuan pendeta, palbet. Saya langsung, ya memang. Who knows jalannya Tuhan. Jadi kalau engkau sekarang berkata, saya begini. Siapa yang tahu jalanmu? Kalau engkau hari ini direndahkan, orang dibully, orang siapa yang tahu jalannya Tuhan? Besok Tuhan yang angkat engkau. Siapa yang tahu? Cara Tuhan menyelamatkan orang juga siapa yang tahu? Siapa yang tahu bagaimana Hollywood yang penuh dengan kekacauan sekarang nyari Tuhan semua? Siapa yang tahu? Siapa yang berpikir anak-anak muda yang gila sosmed semua, mager. Sekarang gereja youth-nya ramai semua di seluruh dunia. Siapa yang tahu cara Tuhan menyelamatkan? Hanya Tuhan. Jadi yang ketiga, saat engkau tidak tahu, Alkitab tulis, lakukan saja bagianmu. Kalau memang ini pelayanan, lakukan pelayanan sebaik-baiknya. Tadi malam saya bantu ngecat aja yang bisa. Khotbah aja. Atur musik yang baik, just do, you don't know, yang kamu tahu di depan mata. Ibu-ibu, gak usah ngurusin perang Israel. Urus saja rumah tanggamu. Suamimu loh bikin kopi. Ya toh, anak-anak diurusin. Ngurusinnya bagaimana Mulan Jamila. Selamat sama Maya Ahmad kemarin kawinan.
Kenapa harus ngurus KPI? Nguruslah bagianmu. Kalau engkau memang di gereja ini, lakukan kontribusi buat gereja bagianmu. Katakan amin. Because we don't know cara Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tidak tahu cara Tuhan yang selalu bekerja misterius. Di awal daripada khotbah ini, saya tadi cerita tentang perang Israel rudal 100 balistik. Lalu pesawat Air India. Saya tutup. Tadi malam saya telepon sama beberapa pendeta di luar negeri. What happened? Apa yang terjadi dengan Israel? Hancurkah Tel Aviv? Hancurkah Yerusalem? Saya telepon, saya tanya. Dia bilang, pastor aman-aman semua di sini, haleluya, katanya. Apa yang terjadi? Dan mereka kirim saya foto ini. Tadi pagi Bu Intan nanya, foto apaan sih? Foto apaan sih itu? Ini foto adalah namanya David Sling. David Sling itu adalah bahasa militer rudalnya Israel yang mengintercept. Ini bukan ngomong bukan Iron Dome lagi. David Sling adalah senjata terbaru Israel. Waktu rudal balistik 100 biji itu dilempar dari Iran, 2000 km loh jaraknya. 2000 km. Jadi dia harus melewati atmosfer di atas. Itu David Sling juga naik ke atas. Intercept rudal itu. 100 km di atas atmosfer. Semua di-intercept. Who knows? Ini pertempuran di atas udara 100 km di atas sana. Aman semua. Cuma satu yang masuk. Siapa yang tahu? Setinggi itu, arahkanlah pikiranmu pada hal-hal yang di atasnya seperti ini. Di atas sana, 100 km sudah di-intercept. Lalu pesawat Air India, siapa yang tahu? Ada satu orang survivor. Ini aneh sekali, betul gak Bonita? Aneh banget gak Ryan? Pesawatnya itu kita lihat boom ledak loh. Ada satu bisa keluar. Who knows? Jalan-jalan lagi. Sampai ditangkap orang, Pak lebih baik jangan jalan yuk ke rumah sakit. Ya udah yuk santai. Jadi saya mau kasih tahu, dalam keadaan ketidakpastian akan hidup ini. Ketidakpastian akan berita perang, gempa bumi yang akan datang. Engkau juga bisa tahu. Engkau juga tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong engkau. Terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Siapa yang tahu sampai Perdana Menteri India bingung, kamu kok bisa selamat ya? How? Who knows? Jadi pertanyaanmu yang berkata, aku tidak tahu akan hari esok. Kamu juga harus punya iman. Aku juga tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong aku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang teman-teman, saya tutup sama cerita ini. Saya undang teman-teman, stage maksudnya, stage dulu. Bikin ilustrasi. Oke. Ya. Mereka dari mana? Ini panti jompo dari mana? Oke. Kamu paling belakang, junior kan? Junior paling belakang. Terus saya perlu kamu di sini, Marco bareng sama dia. Ngadep sini. Ngadep ke saya, ya, baris saja ngadep saya dulu. Oke. Ya. Terus Marco di sini. Darren di sini. Indra di sini juga. Bareng. Sini. Kamu juga di sini. Oke, sekarang maju ke sini. Nanda di sini, ngadep ke sini. Nina sama ngadep ke sini. Ke sini, enggak. Depannya Nanda sama Elena ya. Oke. Ini cerita apa sih? Coba di shoot ke mereka. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, paling belakang. Mundur dikit. Junior boleh mundur dikit. Kok nggak kelihatan junior? Oh ya, maju dikit junior kalau gitu. Ya. Oke. Satu waktu di Genesaret, Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu setelah itu dia harus ke seberang untuk menyelamatkan seorang gila. Nah, dia ini yang gila nih. Oke, dia yang gila. Oke, saudara tahu. Di Danau Galilea, yang pertama, Yesus harus melewati Elena. Elena boleh angkat tangan 2 tangan, tinggi-tinggi. Dia harus melewati Elena. Elena ini apa? Badai, malam itu badai. Di Danau Galilea itu badai. Dan Yesus berjalan di atas air, lewat. Lewat. Ya, ini ceritanya. Lalu yang berikutnya, angkat lagi. Angin, diceritakan angin. Dan Yesus melewati angin itu, dia suruh diam angin itu. Yang ketiga, saudara tahu ini apa? Kuburan. Siapa yang mau ngunjungin orang di kuburan? Ini orang di kuburan, yang orang gila itu. Di kuburan, angkat tangannya. Enggak. Siapa di sini mau penginjilan buka gereja di kuburan? Enggak ada kan? Dan Yesus melewati kuburan itu. Yang terakhir banyak ini, babi. Silakan. Oh, jangan, gak usah. Paling sedang nih Indra nih. Oke. Siapa yang najis dan jorok yang mau melewati para babi ini? Only Jesus. Right? Dan dia berkata, babi silakan minggir semua. Tangannya boleh gini, ya kayak babi, ya babi. Dan semua minggir. Ya minggir semua. Just to save. Orang gila, kerasukan legion, di kuburan dengan rantai, tidak ada masa depan. Who knows? God save him. Amin. Begitu banyak, siapa yang tahu? Udah gak usah angkat tangan terus, kesian. Udah. Siapa yang tahu cara Tuhan untuk menolong, melewati begitu banyak rintangan. Kalau dia tolong orang ini, dia pasti tolong kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you, terima kasih.